الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. أسمو وأجتاز السماء جلالا، فأزيد أسراب الغيوم جمالا، وألون الدنيا بأجمل بسمة، وأكون للخير العميم مثالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. وأراقب الرحمن جل جلاله، وتقدست أسماؤه وتعالى، وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يا من
وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tahun ini kita mendapat bocoran rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengadakan di tempat ini semoga mendapat berkah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca aurat tahunan inilah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi al-kiram khususan Syekh Abdul Qadir Jilani. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم Haji, yang mana apa tadi yang itu tadi? Cas ya. Nah. Angkat kan ada. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha suci Allah dari segala firman. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Majelis Pimpinan Majelis Raudhatul Zakirin yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Khairuddin. Kepada beliau kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi zayyana bimalaikatih wa nawwara arda was samawati binuril awliya'i wal anbiya'i wal awliya'i. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdala khalaiqi wa min ibadih wa ala alihi wa sahbihi ila sabili nuri amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, para tuan-tuan guru, para kiai, para pimpinan majelis taklim, para pengasuh pondok pesantren yang berkesempatan hadir pada malam yang mulia ini. Terusnya yang sama saya hormati ayahanda kami Kiai Haji Abdul Hakim, Mursyid Tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Kuala Tunggal Jambi yang berkesempatan hadir pada malam yang berbahagia ini, dan yang saya hormati ayahanda Kiai Haji Rusli Purnaim selaku penasihat Majelis Taklim Al-Hidayah Kabupaten Negeri Hilir yang dapat hadir bersempatan kita pada malam hari ini. Terusnya Al-Mukarram wal Muhtaramin, Tuan Guru kita Kiai Haji Muhammad Mulkani Ahmad Mulkani Al-Banjari yang datang dari Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kita doakan kepada beliau, kehadiran beliau ini membawa berkah kepada kita semua, khususnya kepada kami Majelis Taklim Raudhatul Zakirin. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati abah kita Wakil Bupati Negeri Hilir, yakni Bapak Haji Samsudin Uti, yang mana beliau berusaha untuk bisa hadir bersama-sama kita pada malam hari ini. Saya selaku pimpinan banyak mengucapkan ribuan terima kasih atas upaya kehadirannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Camat Tempuling,
Bapak Lurah, unsur pimpinan Kecamatan Tempuling, Bapak Den Ramil, Bapak Kapolsek, terusnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haul yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita manjatkan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita hadir dapat berkumpul bersama-sama di Majlis Ta'lim Raudatul Zakirin dalam rangka Haul Akbar Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani serta haul jamaah kaum muslimin dan muslimat dan HUT Majlis Ta'lim Raudatul Zakirin yang ke-8. Mudah-mudahan kehadiran kita semua dari acara haul ini kita dapat keberkahan daripada yang kita hauli, amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan dan pada junjungan Nabi kita, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah haul, hadirin wal hadirat yang saya hormati dan muliakan. Sini saya sedikit minta waktu. Pertama, kami mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jamaah Masjid Ta'lim Raudatul Zakirin yang telah membantu dari mulai hingga terlaksananya pelaksanaan Haul Akbar Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, baik itu materi, kemudian tenaga, pikiran dan lain-lainnya. Dan kami juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang telah berupaya melaksanakan kegiatan Haul Akbar Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu syirrah. Mudah-mudahan jerih payah seluruh panitia dibalas ganjaran pahala si Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh masyarakat RT 04 RW 7 yang dapat menyukseskan dan mensupport kegiatan Haul Akbar Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu syirrah. Kemudian saya mengucapkan kepada bapak-bapak, tamu-tamu, hadirin hadirat, marhaban, ahlan wa sahlan. Inilah lokasi Majlis Ta'lim kami Raudatul Zakirin yang insyaallah kami berniat ingin membangun, yang mana tanah ini buka 9, panjang 71 meter. Yang dibangun ini baru pagarnya. Jadi kami mengharapkan dukungan daripada Bapak donatur, terutama Bapak Haji Jainal, Bapak Wagub, mudah-mudahan dapat membantu Majlis Ta'lim kami ini untuk dapat terwujud terlaksana secepatnya mungkin. Karena mengingat haul Sultannya Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majlis ini setiap tahun alhamdulillah jamaahnya semakin meningkat, dan semakin meningkat maka kebutuhan untuk jamaah kita pun sangat diperlukan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan saya minta kepada petugas dari sebelah bapak, ibu-ibu untuk menjalankan kotak infak wakaf pada malam hari ini yang sudah ditunjuk oleh panitia, di mana mudah-mudahan dari infak yang kita laksanakan itu dapat kita kumpulkan untuk pembangunan Majlis Ta'lim Raudatul Zakirin yang insyaallah ini bapak-bapak, hadirin hadirat, terutama Pak Wagub,
kita rencanakan membangun 15 kali 28, insyaallah kurang lebih dengan majlis taklim yang ada di Induk Kuala Tungkal. Cuma ini terlebih 4 lantai atau 4 tingkat. Kenapa kami rencanakan 4 tingkat? Karena jamaah haul yang jauh-jauh itu datang, jadi bisa istirahat, menginap, kemudian kegiatan-kegiatan kita bisa dialihkan nanti ke dalam majlis taklim Raudatul Zakirin. Nah, barangkali inilah, karena mengingat waktu, sepintas singkat tentang sambutan saya. Saya sebagai pimpinan Majlis Taklim Raudatul Zakirin banyak mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak-bapak hadirin hadirat atas kehadiran dan dukungan semuanya. Mungkin terdapat dari kami ada kekurangan dan kesalahan, baik daripada penyambutan tamu, tempat dan fasilitas dan lain-lain kurang daripada memuaskan, daripada jamaah haul hadirin hadirat kami terlebih kurang ampun maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustadz Haji Hayuri. Selanjutnya sambutan yang kedua, kita mohon sepatah kata dari Abah kita Haji Samsudin Hudi. Kepada Abah Samsudin Hudi kami persilahkan. Assalamualaikum. Izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man yatada huda amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang patut kita dengar petunjuk dan fatwanya para alim ulama, tuan-tuan guru, ustadz ustadzah, wabil khusus Al-Mukarram Ahmad Murkami Al-Banjari. Selamat datang pemilihan pian di kota Banjar yang kedua. Kenapa ulun sampaikan kota Banjarmasin kedua? Di sini bermacam ragam masyarakatnya, ada Jawa, Banjar, Bugis, Minang, tapi semuanya tahu bahasa Banjar. Nah ini, jadi pian kalau berceramah kena pul aja, gaspol. Kemudian Adinda, Kiai Pak Hakim, saudara saya yang hadir juga malam hari ini, dan para tokoh-tokoh lainnya. Bapak Camat, saya tahu Pak Camatnya tak hadir nih. Ada hadir kan? Camatnya sibuk, iya Girangan. Bapak Wayan misalnya. Bapak Lurah, Bapak Mispan, Sekcam kalau ada mungkin. Ya, terima kasih. Dan seluruh instansi pemerintah termasuk Forkotimcam, Bapak Dan Kamil, Kapolsek, dan seluruh RT, RW, dan lain-lain. Ulun kada usah berpanjang-panjang pidato. Pian Sungai Salapi dan tahu lihat Muhammad. Bagus kita mendengar ceramah. Yang intinya kita malam hari ini adalah memperingati haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, termasuk ayah Ali ulun yang dari Kuala Tungkal.
Ulun sengaja tadi Pak menyasahi ke sini. Ulun mau jam 2 tadi hanya pulik dari Batam. Karena panitia ini sebelum melahkan acara kegiatan ke rumah ulun beramian. Jadi setiap tahun acara ini kita hawakan termasuk ulang tahun Majelis Al-Zakirin ini, yang insya Allah ulun sudah ulun masukkan nih bantuan proposal untuk membangun ini, dan pengurusnya gen tahu jual lah, tahu jual. Cuma ulun kada sawat berwakaf, orang ini kada datang lagi ke rumah ulun. Begitu dapat langsung dari bertamuan lagi. Ada apa lah malam ini 2 juta lalu berwakaf lah. Mandilah di catat ini kan ada pantun-pantun nih. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, shooting lagi ulun dan Bapak Tapian. Insya Allah kada lawas lagi ulun ampih jadi wakil bupati. Ini perlu diketahui. Nah, jangan kena ulun datang ke sini aktor umat wakil bupati 1 umat lagi habis. Cuma ulun kepada pian seberatan, ulun minta maaf yang sedalam-dalamnya, dimana kalau seandainya di dalam ulun membantu pemerintah daerah Kabupaten Hilir banyak salah, kemudian ada yang kurang, jelas saya dah banyak kurangnya lah, yang kurang, ulun minta maaf. Dan ulun juga mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak seberatan yang telah selama ini memberikan kepercayaan kepada ulun sebagai wakil bupati di Indradi Hilir. Insya Allah tanggal 23 November ulun ampih. Istilah orang pegawai pensiun. Orang pensiun dapat jatah, ulun tidak dapat, habis. Jadi ulun terima kasih kepada semuanya yang berada di lingkungan RT 4 ini. Ulun tahu Pak Ulun sering juga kesini melihat di wadah kita nih, majelis kita nih. Mudah-mudahan nanti majelisnya akan lebih berkembangkan lebih baik lagi. Ini aja yang ulun sampaikan pada pian seberatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram kita dalam ceramahnya kita dengar baik-baik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita bulik kita ke rumah. Jadi kita bulik ke rumah itu harus mendapat ilmu, buhay. Jangan duduk beramian kada nangkap. Nah itu dan sia-sia kita di sini semuanya. Ulun jauh-jauh ke Tembilan Anda dengar ceramah. Kalau pidato ini hoax dah. Jadi kena dah mulai diambil lagi pidato. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah SWT. Khairul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya marilah sama-sama kita dengarkan Mau'izatul Hasanah, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Mulkani Al-Banjari. Kepada Tuan Guru kami silahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi salamnya dipanjangkan semangat doanya. Alhamdulillah al-hadi ibadahu ila tariqil aqwam al-mutafaddil alaihim bidaqaiki wa jalailin ni'am annahi lahum anit tanazu'i fi kitabihil muhakkam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa maulana
محمد سيد العرب والعجم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد القائل في حديثه إن أمتي لا تجتمع على ضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الزحام أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله إن الله مع المتقين. Yang mulia para habaib zuriyat ahlul bait keluarga besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia para alim ulama pewaris ilmu akhlak amal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka membawa rahmat bagi kita, dengan berkat mereka ditolak bala, dengan berkat mereka dihindarkan musibah. Mudah-mudahan mereka dipanjangkan umur, dikabulkan hajat, dimurahkan rezeki, disehatkan badan. Khususnya Kiai Haji Abdul Hakim bin Kiai Haji Ali bin Kiai Haji Abdul Wahab, pengasuh pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihan, kemudian juga Kiai Haji Romli, pengasuh majelis ta'lim, Guru Haji Romli Kurnain, Rusli Kurnain, pengasuh majelis ta'lim di Tambilahan, kemudian sahibul majelis Kiai Haji Khairuddin, majelis Rodatul Dzakirin, kemudian mau disambat berataan maaf sen ngarannya, mau maaf sen ada hadir alpa ngarannya. Jadi dan lain-lain, para kiai-kiai yang lain, para ustadz-ustadz yang lain, pengasuh majelis-majelis ta'lim, madrasah-madrasah, pesantren-pesantren yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terhormat dan kita hormati bapak-bapak pejabat, ketua RT ada, ketua RW, bapak pembakal atau lurah di sini, kemudian bapak camat, jadi wakil bupati tadi kada hadir, berarti sidin di rumah sidin. Kemudian bapak bupati juga tidak hadir di rumah sidin juga. Yang hadir yang kita cintai bapak wakil bupati yang pada tanggal 29 November akan habis masa jabatannya, yaitu bapak tadi, Bapak Samsudin Haji Samsudin Ote. Mudah-mudahan biar sehat walafiat, mudah-mudahan biar ampih jadi wakil bupati, jadi wakil gubernur, ampih jadi wakil gubernur, jadi wakil presiden, amin ya rabbal alamin. Kemudian para hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis ta'lim Raudatul Dzakirin dan jamaah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita berataan wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Salawat dan salam hanya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa poin yang penting ulun sampaikan di majelis ini
di masyarakat ini, di daerah ini, jauh-jauh ulun dari Kalimantan Selatan, pesawatnya delay beberapa jam, akhirnya tapa malam di Jakarta. Setelah itu sampai di Jambi, naik mobil kurang lebih 8 jam, lumayan melelahkan. Tapi alhamdulillah, kegembiraan selalu ada di hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Fa'idha faragta fansab." Munnya sudah tuntung gawian, beuyuh-uyuh untuk gawian yang lainnya. Tidak ada yang kita bisa capai di dunia ini tanpa bekerja keras. Tidak ada yang kita bisa dapatkan di dunia ini kecuali dengan titik paluh kita. Suatu saat Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha sholat subuh, duduk bawiri, Nabi keluar karena akan mengimami sholat. Nabi bulik Sayyidatu Aisyah ba'dal isyraq masih duduk di tempat pasahapan sidin. Lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai istriku Aisyah, apakah engkau kada berdiri mulai tadi?" "Iya ya Rasulullah." "Apa?" ujar Nabi. "Ajruki ala qadri nasabiki." Pahala engkau bergantung kepada uyuhnya engkau. Tapi kemudian Nabi bersabda, "Wahai Aisyah, ada beberapa kalimat yang jika aku ucapkan kalimat itu niscaya melebihi daripada pahala engkau duduk mulai subuh sampai isya." Kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat istighfar, kalimat-kalimat taubat, kalimat-kalimat pujian dan tasbih, kalimat-kalimat yang dirangkum oleh para guru-guru kita, para ulama-ulama kita dalam rotib mereka, dalam torekoh mereka, dalam zikir mereka, sebagaimana yang kita laksanakan malam ini. Kalimat-kalimat yang pinanya pina sutil, tapi sebenarnya pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, apa yang dilaksanakan Majlis Raudatul Zakirin dan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah itu adalah salah satu cara untuk menenangkan hati kita yang galau di zaman-zaman ini. Galau dengan politik, galau dengan Israel, galau dengan macam-macam galaunya. Daripada sangat galaunya ulun, begitu ada kopi yang dihidangkan di hadapan ulun, ulun harus memasang kacamata melihat tulisan yang ada di sana. Kalau bin ada tulisan Israel, alhamdulillah kadada. Lalu kemudian ulun lihat pulang air mineralnya, alhamdulillah ada tulisannya halal. Kenapa demikian? Memang situasi yang terjadi saat ini seperti itu. Saya mengharap mudah-mudahan jika tahun dudi ulun diundang ke sini lagi, ulun insya Allah datang pakai helikopter supaya kada tapi uyuh. Bukan ulun mengeluh karena kami tidak boleh mengeluh, akan tetapi akan lebih enak lagi kalau seperti itu. Amin. Wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang jumlah jamaahnya mungkin ada ribuan ini, ulun betakun, adakah nang begawi di PLN? Kenapa jadi ulun begawi betakun begawi di PLN? Rumah guru itu kuatnya 900 naikakan supaya sidin kawan nukar AC. Munnya kawan yang mesti tuku AC pasangan. Mengerti apa enggak kira-kira? Paham kah adakah? Atau pura-pura kada paham? Jadi ulun kada mengeritik, cuma memberi saran.
Kenapa? Karena ini tanggung jawab kita bersama. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hanya pagarnya aja kah 9 kali 72 nenek? Tambah hiakan lantainya, tambah hiakan atapnya, tambah hiakan fasilitasnya, ujar guru, insya Allah ini akan dibangun di antaranya kamar untuk tamu-tamu. Ulun setuju. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dengan segala kenikmatan-kenikmatan Allah. Apa saja yang Allah berikan kepada kita wajib kita syukur. Apa saja yang Allah timpakan kepada kita wajib kita sabar. Semua kejadian di dunia ini terulang-ulang. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari demi hari ini diulang-ulang di antara manusia. Mulai zaman bahari yang namanya Fir'aun sampai wahini ada. Cuma ngarannya kada Fir'aun lagi, cuma sifat-sifatnya saja. Kemudian musuhnya Fir'aun Nabi Musa ada, cuma lain Nabi Musanya, tapi orang-orang yang bersifat seperti Nabi Musa. Mulai zaman bahari sampai wahini, zaman sampai hari kiamat, ada jagaunya, ada penjahatnya. Pian hendak umpat jagaunya, kada umpat penjahatnya. Mulai bahari bila nonton filmnya, kalau nyompat jagaunya, umpat penjahatnya aja. Bila nyompat penjahatnya, boleh helm aja. Sekalinya ada film nang jagaunya kalah. Ada juga. Ini semuanya adalah i'tibar. Ini semuanya adalah agar kita mengambil pelajaran. Fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Berjalanlah kalian di muka bumi, kemudian lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan agama, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat. Apakah kita menyangka bahwasanya orang yang mendustakan agama hanya orang-orang yang mengingkari agama, orang yang tidak masuk Islam? Tidak. Orang yang mendustakan agama itu gradasi, artinya bertingkat-tingkat. Ada yang levelnya level Fir'aun, mengaku Tuhan, sok berkuasa, sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Ada levelnya yang di bawahnya lagi, yaitu anak buahnya Fir'aun, taat dan tunduk apapun perintah Fir'aun, tidak peduli bujur atau salah. Ada levelnya yang di bawah lagi, ada yang di bawah lagi, ada yang termasuk di antaranya orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, orang-orang yang tidak peduli dengan Nabi Muhammad. Siapa orang-orang yang tidak peduli dengan Allah, tidak peduli dengan Nabi Muhammad? Orang-orang yang kaya, yang tidak menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak peduli dengan Allah. Pejabat-pejabat yang tidak menjadikan jabatannya sebagai sarana untuk berdakwah, sarana untuk mencintai Allah, bukan orang yang peduli dengan Allah. Terus seperti itu sampai ke bawah, sampai tingkat kita seorang, kita yang awam, kita yang rakyat ini, yang kita di kantong kita cuma ada 10.000 rupiah. Tatkala celengan diedarkan, hendak dicelengi aja lah. Dicelengi aja. Nah kalau mencelengi itu 5 juta dari Jasidin tadi. Nah mampu. Jadi yang tidak mampu bagaimana? Semampunya. Karena apa? 1 dirham apabila diinfakkan dari hati yang tulus mengalahkan 1000 dirham yang tidak tulus. 1 dirham diinfakkan oleh orang yang miskin karena punyanya cuma segitu akan melebihi 1000 dirham bagi orang yang punya banyak. Bahari ada 1 orang alim di Hadramut itu ngaran Sayyid Habib Abu Bakar Al-Adani. Habib Abu Bakar Al-Adani itu sugih benar.
datanglah bertamu kepada beliau seorang ulama dari Tarim, sedangkan beliau berada di Aden, jaraknya 1000 km. Berangkat ini orang alim mengunjungi Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus. Lalu kemudian tak kalah Habib Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus diberi kabar bahwasanya seorang ulama akan berkunjung ke rumah Sidin. Beliau menyembelih 100 ekor onta. 100 ekor onta beliau sembelih. Kemudian beliau bertanya, orang dijawab oleh khodamnya, Sidin paling ketujuh hatinya onta. Dia ambil semua hati 100 itu dimasak, diletakkan di depan orang alim. Orang alim ini mengatakan, ya Habib, mubadir, pian cuma menghormati ulun sangurangan, menyumbali 100 ekor onta. Kata Habib, bukan, ini bukan mubadir, ini aku menghormati ilmu, karena engkau orang alim, ini adalah dermawan. Katanya orang alim, ulun kan makan sedikit aja, kalau masalah makanan labihan itu gampang, ku ulun bariakan kena habis, tidak ada mubadir. Tapi pada intinya, karena saya menghormati pian orang alim dan karena saya dermawan, maka saya melaksanakan hal seperti ini. Lalu kemudian Habib mengatakan, wahai orang alim, ada di sanaku, di Tarim, di wadah pian, di kampung pian situ, dia lebih dermawan daripada saya. Kalau saya hanya bisa menyiapkan 100 ekor onta untuk menjamu engkau, saudaraku yang di Tarim namanya Al-Habib Husain bin Abdullah Al-Idrusul Akbar, dia itu akan menyiapkan lebih daripada itu. Bolehlah orang alim ini ke Tarim dan terngiang-ngiang di pendengaran Sidin, Husain bin Abdullah Al-Idrus katanya lebih dermawan daripada Abu Bakar Al-Adani, sedangkan Abu Bakar Al-Adani ini saja menjamu saya dengan menyembelih 100 ekor onta, apalagi orang ini. Boleh Sidin. Kemudian beliau mencari-cari yang namanya Husain bin Abdullah, akhirnya ditemukan ada rumahnya kecil, rumahnya buruk. Ada orang sugih nih, tapi aku penasaran, apa betul di sana Sidin madahkan kayak itu? Diketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ahlan wa sahlan wa marhaban. Dibuka, oh orang alim, guru, apa bapak guru? Silakan masuk guru. Berbincang-bincang sebentar, kemudian tuan rumah mengatakan kepadanya, nak, ambil nak roti lawan air putih. Datang anak membawa air putih 2 cangkir, roti 1 biji. Kemudian ujar Habib, tuan rumah, ini roti kita bagi 2 ya, dibagi 2. Kemudian dijulung wadah tamu, separuh, dia separuh, minum air segelas orang. Di dalam hati sang tamu, maka Sidin lebih dermawan daripada adiknya. Kok cuma roti? Saya tunggu sampai makan siang, barangkali mungkin kada siap karena aku datangnya mendadak. Bepanderan sampai tiba ba'da zuhur, sholat zuhur bersama, tiba makan siang. Dia bilang sama anaknya, nak, keluarkan roti. Dikeluarkan lagi 2 gelas air putih dan roti. Kemudian dipanggal jadi 2, berbagi, sepanggal seorang, minum. Oh, rupanya ini persiapannya harus hebat ini. Makanya kada cukup waktunya mensyukur saja, pasti makan malam ini yang besar-besaran. Karena persiapannya harus seharian diadangi. Setelah sholat isya, kemudian tuan rumah mengatakan, ya waladi ta'al hatil khubus, berikan kepada kami roti. Keluar roti yang sama dengan siang dan pagi. Akhirnya setelah makan roti, tamunya bertakun, pian adalah bisiding sanak di Aden ngarannya Abu Bakar Al-Adani. Iya ada di sini. Saya ke rumah dia, dijamu dengan disumbalihakan 100 ekor onta. Oh, masya Allah. Dan dia mengatakan, pian lebih dermawan daripada dia. Makanya ulun datang ke sini, ulun berpikir mungkin 1000 ekor onta yang akan kau sembelihkan kepada aku. Tersenyum Habib dan mengatakan, wahai saudaraku, saya jauh lebih dermawan daripada dia. Dia
menyembelih 100 ekor onta, dia punya ribuan ekor onta. Sedangkan saya memberi kamu separuh roti saya, demi Allah saya tidak punya apa-apa, cuma separuh ini aja. Ini jatah saya bagi dua, berarti saya memberikan 50% harta saya untuk kamu. Sedangkan dia, Abu Bakar Radani, paling kecil, 100 ekor itu kecil karena dia orang kaya. Jadi kalau kita misalnya disumbang oleh wakil bupati, ya jangan lihat. Mohon maaf wakil bupati, mohon maaf, ada bermaksud menyinggung tapi menyentuh, ya kan? Oh sudah, maaf, saya tidak akan teruskan karena takut terlanjur. Jadi begitu saudara-saudaraku. Ajruki ala badri nasobiki, pahala engkau bergantung kepada uyuhnya engkau. Tatkala pian bisi 10.000, pian julung 5.000, separuh duit pian tari. Wakil bupati, ada sakit lah. Kita boleh di sini, orang di 10 juga. Dan begitu seterusnya. Jangan berkecil hati anda yang punya kemampuan hanya segitu, karena pahalanya itu persentase, bukan nilainya, bukan jumlahnya. Pahala itu persentasenya. Biar di situ 50.000, menjulung 1.000, 50% yang telah menyumbangkan harta biar besar di sisi Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan celengan tadi nang diedarkan insyaallah hibah, amin. Nya ada juajar abrogur sekopol bahari pemamai sidin umdeni melihat aja sidin celengan melipas halau salawat nang diandapnya. Wong selawat sidin mau kada ada duitnya. Soal tinggi badan mancok harus salawat teh ada juga. Ada juga melihat jarabah guru bahari celengan melempas dicelenginya warak, jadi matanya aja menceleng karena dibuati kada dicelenginya warak, tidak menjadi masalah. Mungkin barangkali kawan kita yang melewatkan itu dia akan diam-diam langsung membari wadah Ustadz Khairuddin, ya Allah. Jadi mau dibuat di sini anu kada nyaman kelihatan orang anu karena tabal benar, kena aja malam-malam sudah kada orang julung langsung guru Khairuddin karena tebal. Amin. Mudah-mudahan pian bulik dari majelis ini tersepak amas sekilo seorang. Amin ya Rabbul Alamin. Minta sama Allah Rabbul Alamin, jika Allah menghendaki apa yang mustahil. Kalau ulun kada hakun tersepak amas, ulun minta sama Allah dibari amas kalau usah pakai tas sepak. Kalau pakai tas sepak teh jerungkuk pulang kan? Tapi gembira, saya gembira. Alhamdulillah. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, majelis-majelis ta'lim seperti ini adalah cara kita untuk menolak bala, cara kita untuk menghindari musibah. Coba kita lihat di Gaza, di bom, sampat lagilah mikirakan bertarikatan, sampat lagilah mikirakan bermajelis. Kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana dengan keadaan di tempat lain yang banjir, bagaimana di tempat lain yang gempa? Kita alhamdulillah di sini duduk dengan tenang, dari tenangnya sampai kadang bunyinya lagi baliuran pulang. Kalau burung walet liurnya larang, mau liur pian kada kau dia apa-apa aja, ulun tetap akan ceramah walaupun pian guring bertahan, kecuali kelihatan bana guringnya ulun 4 guring juga. Alhamdulillah. Allah berfirman, para ulama menyebutkan bihim yadfa'ullahul balaya, dengan adanya mereka para ulama, para solehin, majelis ta'lim kan pasti ada ulamanya. Dengan adanya berkat mereka, orang yang berzikir karena Allah, orang yang ingat dengan Allah, yadfa'ullahul balaya, Allah akan tolakkan bala. Bala itu 70 macam. Paling kecil bala
yang turun dan kadang-kadang orangnya kadang merasainnya kena bala. Apa itu? Alham, kata ulama. Apa itu alham? Kesedihan yang datang tanpa ada sebabnya. Duduk di rumah sekalinya kok sumpah ya, kok bingung ya, berdiri salah, duduk salah, kemudian hendak keluar koler, macam-macam. Itu ngarannya ham. Nah itu adalah tanda bala turun. Kalau ada sebabnya kan nyaman aja. Sebabnya kenapa jadi sumpah, utang banyak bayari, ya kan ampiham sumpah. Ulun guru aja tak pikirakan bano utang banyak, salah nyawa bapak dipikirakan utang mbak apa ya dibayari. Mau dipikirakan aja kada mau lunas utang, pikirakan aja 1000 tahun nyawa ada harapan lunas, dibayari mumpun bayari duitnya karena dia cari bekerja minta sama Allah. Jadi bapandir lawan tuan guru salah ulun jar anu nah penghidupan anu sugih apa namanya sulit kada sugih lagi ulun jar model tuan gurunya sugih jar tuan guru unda memberi nyawa amalan sugih unda aja kada sugih jua. Jadi mun hendak minta amalan sugih cari tuan guru nang sugih, kada usah minta amalan, minta duit aja langsung jadi nyaman. Mun amalan karena kada diamalkan. Alhamdulillah. Nah adanya majelis-majelis taklim seperti ini menolak bala, mendatangkan kebaikan. Yarfa'ullahul balaya wa yakshifur razaya, dan menghilangkan kesedihan. Wa yusdi kulla fadlin wa ni'mati, dan mendatangkan karunia Allah dan kenikmatan Allah. Laulahumu bainal anami ladukdikat, kalau bukan karena ada mereka ulama, aulia, solihin, niscaya akan digoncangkan jibalun wa ardun lirtikabil khotiati, gunung-gunung dan bumi karena banyaknya dosa-dosa kita. Kita ini bisi dosa setumpuk, banyak banget, tidak ada yang sempurna, semuanya punya kesalahan, semuanya mempunyai kekeliruan. Makanya Datuk Kalampayan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab Kanzul Ma'rifah ujar sidin, bila engkau berzikir la ilaha illallah, ingatakan olehmu bahwasanya engkau jahil walaupun alim, bahwasanya engkau fakir walaupun kaya, bahwasanya engkau lemah walaupun engkau berkuasa. 3 hal ini ingatakan kalau berzikir di sini. Orang alim yang mengaku alim inya jahil. Orang alim wajib untuk mengaku tidak alim, untuk mengaku jahil, dan tanda-tanda itu terlihat. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan kehebatannya, dengan kemegahannya, dengan karamatnya, dengan keluasan ilmunya, beliau tetap tawadhu, beliau tetap rendah hati, beliau tetap merasa dirinya tidak mempunyai apa-apa. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak peduli dengan majelis ta'lim kita, jika kita tidak peduli dengan madrasah pesantren kita, jika kita tidak peduli dengan masjid musalla kita, maka harga kita sudah tidak ada harganya di sisi Allah, dan akan menyebabkan malapetaka, akan menyebabkan musibah-musibah, karena kekuatan kita adalah kepedulian kita kepada Allah, kepada Nabi Muhammad melalui jalan-jalan yang telah saya sebutkan tadi. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, syarrul biqa'i aswaquha wa khairul biqa'i masajiduha. Sebaik-baik sejahat-jahat tempat adalah pasar.
sebaik-baik tempat adalah masjid. Bagaimana dengan keadaan kita di zaman ini, di mana pasar dibangun mewah, pusat-pusat perbelanjaan dibangun mewah, masjid-masjid kita ketinggalan, madrasah kita ketinggalan, dan lain sebagainya. Saya, sebagaimana saya menyaksikan tadi, ternyata dari sini ada proposal yang bisa langsung ditangani. Saya juga kepengen bikin proposal Pak, akhirnya Pak. Bolehlah proposal Kalsel ke sini. Itu aja lagi. Saya kepengen punya rencana, saya punya majelis tingkat 5, ada liftnya, kemudian jadi supaya jemaah nyaman. Mudah-mudahan kau amin. Tidak apa-apa, kita minta sama Allah, tidak minta kepada yang lain. Yang lain itu cuma sebabnya saja. Jangan tanggung-tanggung minta kepada Allah. Guru Khairuddin minta kepada Allah sekarang 9 kali 70, mudah-mudahan kena 70 kali 70, amin. Mapa-mapa caranya kirakan seorang. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita adalah umat yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Sifatnya umat ini adalah ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Saya tadi mengkritik masalah apa tadi ya? Sudah saya kritik, sudah saya sarankan. Kemudian yang kedua yang perlu untuk kita perhatikan, bahwasanya majelis-majelis kita ini adalah majelis-majelis yang bersambung dengan para wali-wali Allah. Saya yakin para wali-wali Allah menghadiri majelis-majelis kita. Para ulama-ulama kita yang terdahulu menghadiri majelis-majelis kita. Karena adanya orang-orang yang saleh, yang berhubungan hatinya dengan Allah dan mencintai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi dalam majelis-majelis seperti ini kita harus menjaga sakralisasi, yaitu kesucian dan kesakralan majelis kita. Saya jauh loh datang dari Banjarmasin, tiketnya aja mahal. Kemudian saya beberapa hari ke sini, jadi saya harus sampaikan pondok-pondok saya, dan saya tidak peduli. Karena itulah tugas saya, itulah fungsi saya. Saya harus memberi masukan, saya harus memberi saran, dan lain sebagainya. Walaupun kadang-kadang pindah padas biar aja lah. Biar aja lah. Wah, biar aja timbul kita sambil lulur hilang boleh. Dan lain sebagainya. Kita datangi majelis ini dengan khusyuk. Kita siapkan diri kita untuk majelis. 2 jam, ada kira-kira 3 jam ya, anggap 3 jam, khusus 3 jam itu kita khusyuk, kita ingat Allah, kita ingat Nabi Muhammad. Ada orang bertakun lawan guru sekumpul bahari Habib, guru ya, kenapa jamaah pian itu sampai ribuan di zaman itu? Kalau baca maulid, ujar sidin, maka kada kayak itu beb, ulun itu mulai turun dari rumah sampai tuntung majelis baca maulid, sampai boleh ke rumah tidak boleh ingat sesuatu pun kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu sidin turun dari rumah, Muhammad, Rasulullah Muhammad, itu aja, tanpa toleh kanan, tanpa toleh kiri, langsung duduk, kemudian astagfirullahaladzim, kencang ingatnya Nabi Muhammad aja, tidak boleh ada yang pandir, kada boleh ada yang ngobrol, mbak tuntung terserah. Selesai maulid, kemudian beliau pulih ke rumah, karena jarak kan parah aja, mungkin sudah pernah sekumpul ya. Nah, hanya sini duduk kena kopi, dudukan para ulama, para baik, ngobrol kira-kira sebentar, kemudian turun lagi ngajar. Setelah itu kira 1 jam, baru duduk lagi, baru ngobrol lagi. Saudara-saudaraku, kenapa demikian? Karena itu penting untuk menjaga kesakralan majelis kita, supaya kita maju, supaya kita lebih tinggi. Di antara guru-guru yang istimewa adalah guru-guru yang bisa menyebabkan muridnya naik derajat.
naik derajat dari kelas 1 naik kelas 2, dari kelas 2 naik kelas 3. Yang asalnya maksiat hampir jadi taat, yang taat jadi ikhlas, dan begitu seterusnya, mengangkat derajat-derajat mereka, dan mereka adalah orang-orang yang membersihkan dirinya. Perjuangan yang panjang dan memang harus dipikirkan, bukan main-main. Kegiatan-kegiatan kita ini adalah kegiatan yang bersambung ke 1400 tahun yang lalu, yaitu kegiatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad dengan sembunyi-sembunyi karena diintimidasi, diperangi, dimusuhi, bahkan diancam dibunuh oleh kafir Quraisy, akhirnya sembunyi-sembunyi beliau membuka majlis di lereng Bukit Safa, di sebuah rumah yang kecil, yaitu rumah Arqam bin Abil Arqam, yang hanya dihadiri oleh beberapa orang sahabat, dan mereka takut-takut. Akhirnya ada yang mengetok itu, dar. Oh, takjub, ya Rasulullah, siapa ini ya Rasulullah? Lihatin ya Nabi, dilihatin. Oh, Umar bin Khattab, seorang pendekar Arab, seorang buntat. Pada waktu itu masih buntat pasar sih. Wah ya Rasulullah, Umar bin Khattab bahaya ini, orangnya keras, orangnya suka manu orang, dan dia memusuhi Islam. Hanya sahabat takut. Kata Nabi, bukakan. Ya Rasulullah, kalau kita bukakan kita bisa dihabis sama dia, dia bawa pedang. Bukakan aja Nabi. Ya Rasulullah, ulun aja dulu berdahulu, biar bukakan aja Nabi, dan suruh dia menghadapku. Nabi sudah diberitahu sama Jibril, Umar ini mau masuk Islam. Jadi Nabi tidak bukakan aja Nabi. Akhirnya dengan gemetar-gemetar dibuka pintu, semuanya siap sudah dengan pedang. Artinya mundinya hamuk, kita kerujuk, kita apa? Kita keroyok. Tapi kata Umar datang, kemudian memandang Nabi. Dia berjalan, semuanya pada minggir, takut-takutan juga. Ternyata dia bersimpuh di depan Nabi, menangis dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu adalah majelis pertama yang didirikan. Dari majlis itu bersumber kepada majlis-majlis setelahnya, sampai akhirnya kepada para sahabat Nabi, majlisnya para tabi'in, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, yang kalau dia ngajar 100.000 orang yang hadir tanpa mikrofon. Tapi diriwayatkan bahwasanya Sufyan Ats-Tsauri kalau ngajar, yang 100.000 orang dari ujung ke ujung mendengar suaranya. Suara apa saudara? Apa kira-kira dia suaranya begitu kencang? Tidak, dia orang yang lembut, suaranya pun pelan, tidak kencang. Tapi kenapa kau mendengar? Nih sebabnya, semuanya memasang telinga. Ada kita ini kan, ya biar parah, mikrofonnya singgaran. Berapa duitnya guru ini gasan mikrofon? Ternyata yang ngantuk masih ada, mungkin yang guring masih ada, dan lain sebagainya. Semuanya bersumber dari hati. 100.000 orang di zaman itu yang diceramah oleh Sufyan bin Uyainah, atau riwayat yang lain Sufyan Ats-Tsauri, semuanya mendengar, semuanya memperhatikan. Kenapa? Hati. Al-Qassama, mereka memang mendengarkan. Hadir bukan karena hanya ingin tahu, hadir bukan hanya karena usil, hadir bukan hanya, tidak, memang mau mendengarkan ceramah, mau mendengarkan nasihat, sehingga masuk ke dalam hati mereka. Muncullah ulama-ulama salihin zaman tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Kemudian muncullah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang sejak beliau lahir sudah mempunyai karamah. Jadi orang kampung itu mengetahui Ramadan melihat Syekh Abdul Qadir Jailani waktu masih menyusu. Bilanya sidin kadar menyusu, masuk bulan Ramadan. Bilanya kena akhir Ramadan melihat pulang, betakonon mama sidin, anak pian itu menyusu kadar. Tadi hari ini menyusu, hari raya sudah. Itu saja. Ibu beliau adalah seorang wanita salihah syarifah,
umur 60 tahun melahirkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bayangkan umur sini sudah 60 tahun lahir Syekh Abdul Qadir Jailani. Sanguran aja kan ada bising sana. Kemudian setelah lahir masih kecil ayah sidin meninggal dunia, warisannya dibagi kepada beliau, dijurung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani 40 dinar. 40 dinar itu, 1 dinar itu 5 gram emas. Berapa harga emas sekarang ibu-ibu? Halo? Biasanya yang paling tahu harga emas nih ibu-ibu, ya kan? Anggaplah 1 juta. Kalau 1 juta 5 gram berarti 5 juta. 1 biji. Beliau bisi di kantong 40 biji. Tatkala umur 7 tahun beliau ingin sekolah. Umi, ulun hendak sekolah. Kemana anakku? Ke Baghdad. Karena beliau lahir di luar kota Baghdad, jauh perjalanan kira-kira beberapa hari baru sampai ke Baghdad. Anak sekolah di mana Ikam? Ya mau belajar di Baghdad dengan ulama-ulama dan lain sebagainya. Oke, kalau gitu Umi kada mau melarang karena ini ilmu. Ya sudah, akhirnya 40 dinar dimasukkan ke dalam jubah gamis sidin, kemudian dijahit supaya jangan kececer karena dia baru berumur 7-8 tahun, masih anak-anak. Cuma jadi ibunya Abdul Qadir ingatakanlah jangan berdusta, itu aja pesan ibu. Wah ya ibu, berangkatlah Syekh Abdul Qadir dengan semangat ingin menuntut ilmu di Baghdad. Di tengah perjalanan ada perampok yang menghabiskan semua harta rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tinggal Syekh Abdul Qadir Jailani kada ditakuni. Karena apa? Tidak digeledah. Karena apa? Dia pikir anak kecil. Pada waktu rombongan ini hendak meninggalkan kafilah, ada nama menyambat. Tunan, karena anak itu kenapa ada digeledah? Jadi saya punya bukan anak juga harus apa aja kan. Kalau pina ada usaha gin diperiksa, takuni aja. Ya kan anakan 2 paling kada ada juru bisi apa-apa, takuni aja gin. Ditakuni, ada bisi duit kah? Ada aja. Anu pemimpin, ya ini bukan dalam pemimpinnya. Pemimpin, ini mah pada ada. Oh padanya bohong. Tapi kalau pina ada bujuran. Takun lagi. Di mana duit Ikam? Di dalam sini. Berapa duit Ikam? 40 dinar. 5 juta kali 40 berapa ya? 200 juta lah. 200 juta. Ulun berhitung-hitung kan tapi paham loh. 200 juta. Loh, kamu ini bujuran juga kamu habis duit 200 juta aja kan? Memang ada aja. Di mana? Dijahit lawan ibuku di dalam sini. Dikatakan Bang, dibuka ini. Dilihat bujur duitnya. Pemimpin, ternyata anak ini jujur dan betul di dalam sakunya, tapi dijahit di dalam itu ada 40 dinar senilai 200 juta. Hah? Ujar pemimpinnya nih kan? Akhirnya digeledah, dikeluarkan betul ada. Tapi ternyata pemimpinnya berpikir lain. Ini kalau Allah sudah memberi petunjuk kalah. Dia berpikir seorang anak umur di bawah 10 tahun jujur, itu yang dia pikirkan, akhirnya menyebabkan mereka bertaubat dan jadi pengikut Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani berangkat ke Baghdad. Ternyata beliau berguru dengan seorang guru sufi yang dia tawadhu, dia rendah hati, tapi dia setiap hari berjualan satruk pada gawean sini. Cukup sedikit lah dapat hasil, tapi ilmunya luar biasa. Diriwayatkan bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani mencoba untuk mendaftar ke universitas yang pada waktu itu universitasnya namanya An-Nizamiyah. Di antaranya yang ngajar di situ adalah Al-Imam Al-Ghazali dan lain-lain. Dia mendaftar, ternyata ditolak karena persyaratannya tidak lengkap dan lain sebagainya. Ditolak jadi mahasiswa. Syekh Abdul Qadir Jailani ditolak, hanya dia belajar dengan guru ini guru, tapi ternyata dia menjadi orang yang hebat. Setelah dia belajar dengan para guru-gurunya, memperdalam ilmu tasawuf
tahun pakaian compang camping, berjalan kaul khailir karena tujuan, tapi dia tidak ingat apa-apa. Yang dia ingat cuma Allah. Setelah 25 tahun maka beliau datang ilham dari Allah untuk masuk ke kota Baghdad. Begitu dia mau masuk ke kota Baghdad, malah ketemu Nabi Allah Khidir. Ujian Nabi Allah Khidir, duduk ikam di sini. Ada nggak sampai aku datang? Nggih, duduk sini di sebuah tempat sebelum masuk kota Baghdad. Setahun hanya datang. Nabi Allah Khidir, ada orang sini langsung duduk di sini aja, nah jangan dapat setahunan adalah kira-kira. Berarti kita tidak mampu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah setahun datang, oh ada aja kali kamu lagi di sini, enggak guru aja ada nih pulang pulang setahun pulang 3 kali 3 tahun sini berkhulwat menghadapi gurunya. Orang wah ini datang ke rumah guru, assalamualaikum, assalamualaikum. Gurunya guring sama lain, bukan karena ada nang tahannya. Kalau pun ada nang duduk menghadangi guru. Jadi di Martapura itu ada orang alim, itu menghadangi gurunya keluar 9 jam duduk di muka rumah guru. Alim. Ada lagi keluarga kita datang ke rumah guru dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Gurunya kadang-kadang keluar karena daerah nih, tapi waktu makan dijulungi makan. Kemudian kita sini asik dengan tamu, ini murid dibiarkan duduk di teras sampai jam 10 malam, baru kemudian sini ngajar dan seterusnya. Seorang ulama di India, Sayyid Habib, dia datang kepada gurunya, duduk di depan rumah gurunya. Kadang dia mengantuk karena adabnya murid itu kan boleh mengantuk guru. Sekalinya duduk di situ, dibuka kan, gurunya buka, ternyata menyuruh orang lain masuk. Nah ini dibiarkan. Makanan, mbak tuntung makanan, lihat di pernah duduk di muka itu, Habib itu ada aja lagi Sayyid tuh, ada ya lagi aja dikumpulkan kobokan jarapan namanya kubuyakan olehnya. Khodamnya datang begitu dikubur. Apa yang dilakukan si murid tadi? Alhamdulillah, ini berkah dari guruku ya. Dia tidak mengeluh, tetap dia duduk. Kemudian akhirnya setelah masuk tamu-tamu, dia bertanya kepada tamu yang khodamnya tadi, apa tuh bolehkahnya adakah? Masih ada di situ. Bahwa saya dikubur tadi apa jadinya? Alhamdulillah, ini berkah guruku ya, masya Allah. Ada aja. Selesai tamu semuanya keluar. Tamu ini dilihat masih ada aja, ini Sayyid. Akhirnya Sayyid ta'al masuk, kemudian belajar dalam jangka 1 jam langsung jadi wali Allah Ta'ala. Tak nyaman suruh datang ke rumah guru Khairuddin kan, ulun panang mau boy. Ini mahal, ilmu ini mahal, apalagi kewalian seperti Syekh Abdul Qadir itu mahal, tidak ada harganya. Dunia dan seisinya diturunkan, itu dihurupakan kada harapan, karena ini sesuatu makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat panderannya Syekh Abdul Qadir Jailani yang tadi saya lihat, yang kita baca tadi, dia menyebutkan falau alqaitu sirri fi biharin lasaral ma'u ghauran fi rihali. Kalau niscaya ilmuku dan menyandangnya aku akan bala-bala orang seduniaan ini diletakkan kepada lautan, niscaya lautan akan kering, tidak ada air lagi karena beratnya sandanganku. Walau alqaitu sirri fawqa maitin laqama bi qudratil maula ta'ali. Jika rahasia ilmu yang ada pada diriku diletakkan kepada orang yang mati, dia akan bangkit dan hidup kembali karena Allah Ta'ala. Walau alqaitu sirri fawqa narin, andaikan ilmu dan rahasiaku dan kewalianku diletakkan kepada neraka, la khamidat wa antafat min sirri hali, niscaya neraka pun akan padam karena rahasia itu.
Ini bukan main-main. Ini adalah karomah yang Allah berikan kepada mereka. Andaikan mereka mau, dan tentunya pasti dengan izin Allah akan terjadi. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Apabila musibah-musibah dan bala memenuhi kepalaku, aku tidak tahan, aku akan berbaring. Dan tatkala aku berbaring, aku mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Hanya aku kau berdiri pulang. Itu jar Abah Guru itu menyandang. Jadi kita ini enak, kita disandang. Tapi jangan mentang-mentang disandang terus enaknya. Kita semuanya memperingati haul daripada Syekh Abdul Qadir Jailani agar kita punya hubungan dengan beliau. Syekh Abdul Qadir Jailani yang beliau mengatakan di sini, faqultu lisairil aqtab lumu bihali wal khulu antum rijal. Aku mengatakan kepada semua wali-wali kutub, kalian bergabunglah dengan aku dan kalian berada di bawah telapak kaki. Jadi ini Sultanul Aulia, dia pemimpinnya para wali, pemimpinnya aktor. Sayyid Ahmad Ar-Rifai yang hidupnya terdudi sedikit daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ahmad Ar-Rifai mengatakan, likulli biladin rijal wa likulli rijalin gutub yusarrifuhum. Setiap tempat itu ada wali-wali Allah yang menjaga tempat itu. Di sini ada, di Banjar ada, di Indonesia ada, di India ada, semuanya ada wali-wali Allah yang mereka menjaga tempat itu. Tapi pemimpin mereka satu yang mengerahkan mereka, yang menyuruh mereka, yang memberi perintah kepada mereka. Itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi pada waktu Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, semua wali berada di bawah kakiku, semua lehernya para aulia berada di bawah kakiku. Diriwayatkan pada waktu itu Sayyidi Ahmad Ar-Rifai lagi ngajar, dia gini. Muridnya tanya, guru, kenapa begini? Pada saat ini pemimpinnya para wali mengatakan seluruh leher wali di bawah kakiku. Tidak aku begini supaya jangan disangka aku melawan. Kemudian yang lain juga seperti diriwayatkan, saya lupa namanya, seorang wali besar, dia juga demikian. Pada waktu Syekh Abdul Qadir mengatakan itu, dia gini, muridnya bertakut, kenapa guru? Abdul Qadir Jailani pandir semuanya di bawah batisku leher, jadi aku gini kan sebagai tanda aku di bawah kakinya dia. Ini pencetus Thariqah Qadiriyah yang dengan berkat beliau Thariqah zikir ini muncul. Beliau adalah orang pertama yang memproklamirkan Thariqatul Zikir. Daripada mereka syuhada, Allah jadikan pahala-pahala mengalir kepada mereka. Allah Ta'ala hentikan serangan-serangan yang menyebabkan tewasnya manusia-manusia. Semua adalah Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Kita berminta kepada Allah perdamaian Allah Ta'ala berikan ke seluruh negeri-negeri di dunia, khususnya negeri-negeri kaum muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi Gaza wa fi anha'il Arab. Allahumma ansurhum nasran minka mu'azzara, ahlik a'da'akum ahda'adin, ahli mazzikhum kulla mumazzaq. Allahumma ahlikil yahud wal nasara wal farqal musyrikin wal mubtid'in wal taghin wal zalimin wa man arada bil muslimina su'an ya rabbal alamin. Ya Ghausah, Ya Ghausah, Ya Darkah, Ya Ghausah, unsur intisarka li unsurna wal muslimin intisarka li a'daik al ahbabik, mazzikhum kulla mumazzaq mazzaqtahum li a'daik intisaran li awliyaik. Allahumma adfa'anna al ghala wal waba wal riba wal zina wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadza khasatan wa sayyiradil muslimina sairi biladil muslimina amatan ya rabbal alamin.
Ya akramal akramin, ya arhamar rahimin, ya ajwadal ajwadin. Khuwaidi makfi baba wa ala fina faghfir lana warhamna wanzurna wal muslimin ya awwal al awwalin wa la ya akhir al akhirin ya dzal quwwatil matin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kesempatan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Ahmad Kulkani dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kebahagiaan mulai dari dunia ini hingga ke akhirat telah menjadi milik kita semua. Hiya hakadha qiyamun najati tahuthuni fa akhudhu fiha linnajati nizala la tas'al al-miqdam an subul al-ula satarahu tayran bil azimati jaa asmu wa ajtazu السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا.